Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam sarapan rohani pada pagi hari ini, Senin tanggal 7 Desember 2020. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang maha kasih. Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami kembali datang di hadirat-Mu ya Allah, untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Dan kami sungguh rindu ya Allah dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang dapat menguatkan dan menolong kami untuk menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon pengurapan ilahi di dalam Roh Kudus-Mu akan terjadi atas kami masing-masing. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 3, yang kedua 2 Korintus 5 ayat 20. Saya membacakan sesuai dengan yang dipuji dan janji. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup dalam hikmat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki masa Advent yang kedua. Salah satu makna di balik minggu Advent adalah bagaimana orang percaya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Kristus yang kedua kalinya. Dan firman Tuhan dalam Introitus pada hari Minggu mengingatkan dalam kitab Injil Lukas 21 ayat 28, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Inilah yang mengingatkan kepada kita bahwa benar salah satu makna dari minggu Advent yang kedua khususnya dalam minggu ini adalah menanti kedatangan Kristus. Apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian kita? Ayat Introitus mengingatkan, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan, melakukan, bangkit dan mengangkat muka kita? Melalui dua bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menyambut Sang Mempelai dan merayakan pesta ilahi bersamanya? Kita belajar hari ini melalui tokoh Daniel dalam Perjanjian Lama dan juga Paulus dalam Perjanjian Baru. Yang pertama-tama dalam kesaksian hidup mereka adalah kedua tokoh ini menunjukkan sebuah kehidupan dalam ketaatan kepada Allah. Kita melihat bagaimana keteguhan iman mereka. Mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dipenjara. Daniel dibuang dalam gua singa oleh karena mereka hidup dalam kebenaran yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan mereka. Paulus berkali-kali didera, tetapi Tuhan menolong mereka. Bahkan mereka sering mengalami mujizat Allah. Karena apa? Karena mereka hidup dalam hikmat Allah setiap hari.
Yang kedua yang menonjol dari kesaksian hidup mereka adalah bagaimana mereka dengan sangat bijaksana melakukan tugasnya sebagai hamba-hamba Allah, sebagai abdi-abdi Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan itulah ciri dari utusan Allah atau utusan Kristus. Ketiga, gambaran orang bijaksana dalam bagian ini dilukiskan seperti cahaya cakrawala yang menuntun banyak orang pada jalan kebenaran. Dan itulah yang mereka lakukan di dalam pengabdian mereka sebagai utusan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa Advent yang kedua, ketika kita menghayati dan sedang menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya, dalam rangka kita sedang mempersiapkan jalan sebab kedatangan Tuhan sudah dekat, maka hari ini melalui kesaksian iman Daniel dan juga Rasul Paulus, kita diingatkan agar kita hidup dalam hikmat Allah. Sebab dengan hidup dalam hikmat Allah, maka kita akan dapat melakukan tugas kita dengan bijaksana. Kita dapat menuntun orang-orang pada jalan kebenaran. Dan ketika kita tunduk pada hikmat Allah, maka kita tidak hanya dapat menuntun orang hidup dalam kebenaran, maka hidup kita pun akan benar dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama dalam masa Advent yang kedua ini membuka hati kita bagi Tuhan, sehingga Dia sajalah yang berkuasa dalam hidup kita, dalam hati kita, dan biarlah kita berjalan sesuai dengan hikmat Allah. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, dalam minggu Advent yang kedua ini, dalam masa-masa kami menghayati akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya, kami diingatkan untuk hidup dalam hikmat Allah. Sebab hikmat-Mu lah yang akan menuntun kami hidup dalam kebenaran. Dan dengan hikmat Tuhan, maka orang-orang akan melihat kebenaran yang ada di dalam Engkau. Mampukan kami Bapa untuk mengisi masa Advent ini dengan baik dan benar, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan untuk sepanjang hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menjalani masa Advent. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.